di awal periode akuntansi berikutnya, gitu ya. Ini namanya modal awal periode berikutnya. Itu ya. Nah, berarti caranya gimana? Ini ada modal akhir, karena modal setelah penutupan di akhir tahun itu 235 juta, ruginya 55 juta, revenue 20 juta. Nah, yang ditanya modal awal periode berikutnya. Nah, berarti jawabannya gimana? Nah, jawabannya ya cukup ini. Gitu. Jadi nggak usah ngitung ya. Kenapa jawabannya ini? Ini itu kan modal setelah penutupan ya di akhir tahun. Nah, modal akhir tahun itu akan menjadi modal awal di periode berikutnya. Gitu. Oke, ngerti ya? Jadi jawabannya A. Jadi itu modal akhirnya udah dikurangi sama rugi gitu ya, Pak? Iya, modal akhirnya ini gitu. Jadi di sini itu rugi sama perivo itu hanya menjebak. Oke. Jadi ini tipe-tipe soal yang menjebak ya, karena melatih ketelitian gitu. Jadi awalnya tuh kakak jujur ya, kakak kerjain tuh juga terjebak nih gitu. Tapi setelah kakak baca-baca akuntansi berikutnya, oh alah ternyata modal awal di akuntansi berikutnya, bukan modal awal di tahun tersebut. Oke. Kalau yang ditanya modal awal tahun tersebut berarti harus dicari pakai rumus apa? Modal akhir sama dengan modal awal plus laba min perivo. Kalau rugi ya tinggal dikurangin. Modal akhir sama dengan modal awal min rugi min perivo. Gitu ya. Oke. Gampang kan ternyata? Gitu. Oke ya. Oke, terus nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5 gimana? Nomor 5, Natasha berencana menjual sebagian barang-barang ternama miliknya yang sebelumnya dibeli dari luar negeri. Nah, harga yang ditawarkan cukup murah dari harga belinya, sehingga menyebabkan banyak calon pembeli yang menghubungi dirinya. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, jenis elastisitas barang-barang yang sedang ditawarkan oleh Natasha adalah apa? Harga yang ditawarkan cukup murah, terus banyak calon pembeli yang mau membeli gitu. Nah, berarti termasuk pembeli barang-barang apa? Apa? Kenapa? Apa? Oh, kayaknya itu mamanya yang ngomong apa gitu. Bocor kayaknya nih, Pak. Iya. Oke, nomor 5 ya. Berarti apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau waktu itu jenis elastisitas ada berapa? Ingat nggak? 4. Ada 5. Iya. Udah sini aja. Oke, nomor 5 itu jenis elastisitas ya. Jenis elastisitas. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu adalah elastis. Elastis itu kemarin contohnya apa? Elastis itu berarti koefisiennya E lebih dari 1. Oke? Lebih dari 1 ya. Nah, contohnya adalah barang mewah. Barang mewah. Oke. Nah, kalau lebih dari 1 itu berarti gini ya, prosentase delta Q-nya itu lebih besar daripada prosentase delta P. Gitu. Oke. Oke ya. Nah, terus yang kedua itu adalah inelastis. Nah, kalau inelastis itu yang apa mana? Yang koefisiennya itu kurang dari 1. Oke, contohnya apa? Barang kebutuhan pokok.
gitu ya. Nah terus kalau yang inelastis itu yang apa kemarin? Kebalikannya ya berarti ya. Dia yang nggak responsif sama perubahan harga. Oke. Nah terus yang ketiga itu uniter. Nah uniter itu yang E-nya sama dengan 1. Contohnya itu nggak ada. Oke, contohnya nggak ada ya. Nah kalau ini berarti ya dia sebanding. Persentase delta Q sama dengan persentase delta P, sama persis gitu. Terus yang keempat itu adalah elastis sempurna. Nah elastis sempurna yang kurvanya berbentuk horizontal, berarti dia infinity. P-nya sama dengan tak terhingga. Contohnya apa? Tiket bioskop. Oke. Tiket bioskop ya, yang nonton 1 sama yang nonton 40 harganya sama kan? Gitu. Oke. Nah, berarti dia yang kalau dibagi hasilnya infinity, berarti persentase delta P-nya itu sama dengan 0. Oke, karena pembaginya persentase delta P kan? Gitu, pembaginya harga. Nah, terus kalau yang inelastis sempurna kebalikannya. Inelastis sempurna. Itu berarti yang E-nya sama dengan 0. Contohnya tanah. Gitu ya. Nah, kalau E-nya sama dengan 0 berarti delta Q-nya yang 0. 0 dibagi angka kan hasilnya 0. Gitu ya. Nah, terus yang nomornya berarti jawabannya apa? Cukup murah tapi yang beli banyak. Cukup murah tapi yang beli banyak. Berarti persentase delta Q-nya lebih besar daripada persentase delta P kan? Gitu. Nah, berarti jawabannya elastis. Yang C. Gitu ya. Jadi nomor 5 yang C. Oke. Terus lanjut nomor 6. Nomor 6. Oke. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat diawali pandemi COVID-19 berimbas pada semakin melebarnya defisit neraca pembayaran Indonesia. Oke. Nah, kalau defisit itu berarti pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Oke, berarti kita lebih banyak melepas valuta asing daripada yang kita dapat, gitu ya. Jadi defisit. Hal ini disebabkan karena adanya kerugian selisih nilai kurs untuk periode tersebut. Nah, kerugian selisih nilai kurs tersebut akan dicatat pada neraca pembayaran pada sisi apa, gitu ya. Nah, jadi neraca pembayaran itu ada 2 sisi ya. Di neraca pembayaran, nah itu ada 2 sisi. Ada sisi debit sama sisi kredit. Oke, sisi debit. Nah, kalau sisi debit itu sisi yang mencatat transaksi uang keluar, gitu. Oke, mencatat transaksi uang keluar. Kalau sisi kredit berarti kebalikannya. Sisi kredit berarti sisi yang mencatat transaksi uang masuk, gitu ya. Nah, jadi kalau di neraca pembayaran sisi debit itu mencatat transaksi uang keluar atau yang kita mengeluarkan valuta asing, gitu ya. Contohnya adalah impor barang. Oke, barang
mata uang mereka gitu kan, mata uang negara pengekspor gitu kan. Nah, kalau sisi kredit itu berarti kebalikannya, yang ekspor. Ketika kita ekspor barang ke luar negeri, dibayarnya pakai mata uang asing kan, gitu. Jadi kita dapat mata uang asing, dapat valuta asing, gitu ya. Nah, berarti kalau kerugian selisih nilai kurs, jadi kerugian ya, itu dicatat di sisi debit atau kredit? Debit ya, gitu. Karena kalau rugi itu berarti kita melepas cadangan devisa, melepas kurs valuta asing, gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke? Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 nih lumayan panjang nih. Oke. Jadi nomor 7 itu diketahui diikat ya. Diketahui suatu fungsi permintaan di pasar monopolistik adalah sebagai berikut. Itu diketahui P. Nah, fungsi permintaannya ya, dalam bentuk P sama dengan itu 100 plus ini ya. Jadi kalau fungsi permintaan itu pasti variabel minus. Oke. 100 min 3Q sama diketahui TC-nya sama dengan 10 plus 4Q. Oke, terus besarnya keuntungan yang diperoleh pada kombinasi harga dan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan perusahaan. Oke. Nah, yang ditanya keuntungan ya. Keuntungan itu berarti laba. Oke. Laba saat laba maksimum, ya kan? Pada saat harga dan outputnya dalam keadaan maksimum. Oke, berarti itu melewati syarat laba maksimum. Oke, jadi kalau ada soal kayak gitu, kalau misalnya ditanya laba saat output maksimum, laba saat harga maksimum, laba saat keuntungan maksimum dan sebagainya, kalau ada kata-kata maksimum itu harus melalui syarat laba maksimum. Nah, syarat laba maksimum waktu itu apa? MR sama dengan MC. Nah, pinter ya. MR sama dengan MC itu syarat laba maksimum, gitu. Nah, berarti kita mengerjakannya itu stepnya ngapain dulu? Ya, stepnya harus nyari MR sama MC. Step pertama dicari MR-nya dulu ya, gitu. Jadi step pertama cari MR. MR itu waktu itu rumusnya apa? MR itu waktu itu rumusnya apa? Kalau diketahui ada fungsi P sama TC, itu fungsi MR sama MC itu hanya bisa dicari lewat TC aksen dan TR aksen, ya kan? Nah, berarti kita step pertama itu harus nyari TR dulu biar bisa diturunin jadi MR, gitu kan? Nah, TR itu rumusnya apa? P kali Q. Oke, berarti TR-nya P-nya dimasukin 100 min 3Q ini ya, dikali Q. Oke, berarti TR-nya sama dengan 100 kali Q, 100 Q min 3Q kuadrat. Oke, baru diturunin jadi MR, gitu ya. Berarti MR itu TR aksen. Berarti MR-nya berapa? MR-nya berarti diturunin 100 min 6Q, gitu ya. Oke, MR udah ketemu, sekarang nyari MC. Nah, MC, nah rumusnya adalah TC aksen. Nah, karena TC-nya udah ada, berarti nggak usah dicari ya, langsung diturunin aja. Berarti jadi berapa? 10 plus 4Q kalau diturunin sekali jadi 4 aja, gitu kan? Nah, baru ke MR sama dengan MC. Step ketiganya MR sama dengan MC. MR-nya 100
min 6i sama dengan min 96 gitu kan. Berarti I-nya berapa? 96 bagi 6 berarti 16 bukan? 16 bukan? Iya. Ya 16 ya. Oke. Nah kalau udah sama dengan ini MN sama dengan MC itu pasti ketemunya Q ya. Nah kita balik lagi ke pertanyaan awalnya, laba. Oke. Nah kalau laba di sini rumusnya apa laba itu? Laba itu rumusnya TR min TC gitu. Oke. Nah berarti tinggal dimasukin ya. Tinggal dimasukin TR-nya berapa? TR-nya kan tadi 100 Q min 3 Q kuadrat. Berarti tinggal langsung dimasukin Q-nya ke sini ya. Oke, jadi 100 kali 16 min 3 kali 16 kuadrat dikurangin TC-nya TC ini ya 10. Sorry, ada geser ke sana ya. Biar muat. 4 berarti TR laba sama dengan TR min TC. Berarti tadi langsung dimasukin 100 kali 16 min 3 kali 16 pangkat 2 dikurangin TC nya 10 plus 4 kali 16 gitu. Nah hasilnya berapa? Berarti ini 1600 dikurangin 16 kuadrat kali 3 berapa? Ayo yang online bisa dibantu yang online 768. Hasilnya berarti 768 dikurangin Bukan udah hasilnya. bukan 900 Ini dulu berapa nih? 832. Ini 832. 832 dikurangin 224. Berarti hasilnya berapa? 608. Iya benar 608. Kok 608? Kok 608? Iya, 832 kalau 24. Serius? Tunggu. 10 4 Q benar. 100 min 3 Q kali Q 100 Q min 3 Q kuadrat diturun jadi 100 min 6 Q benar. TC nya berarti MC sama dengan 4 benar. Berarti 6 kesana 9 sama benar kan? Berarti ini 16 benar kan? 6 3 9 benar. 100 16 kali 4 benar nggak? 64. Coba ya. 16 kali 4. Hah? Tunggu. 16 kuadrat kali 3. Berarti Itu 74 tau Kak? 24 jadi yang kali. Kebanyakan harusnya 832. itu udah benar. 74. Ini 74 ya? Iya. Kok 24 sih? Jauh banget. 74 doang ya? Itu harus 10 tambah 14 kali 16. Enggak, 4 kali 16 berapa? Iya, 16 kali 4 plus 10 74 ya? Berarti berapa tuh? Min 832. 75. Nah, 832 758 ya?
Oh, Masih oh gitu. apa? Ya udah difotoin aja ya, Adam ya. Ya salah. Gitu, oke. Oke, udah? Udah difoto Pak? Dikirim ke MP Cinere 2021 ya. Gitu. Oke, lanjut nomor 8 ya. Oke. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 itu soalnya adalah Cahyono memiliki tanah warisan seluas 5.000 meter persegi. Lokasi tanah tersebut sangat strategis sehingga sebuah hotel ternama mengajukan penawaran untuk menyewa tanah tersebut sebesar 20.000 per meter perseginya setiap tahun. Namun Cahyono memilih untuk membuka peternakan ikan nila dan ikan mas di lahan tersebut. Nah, besar opportunity cost akibat keputusan Cahyono adalah sebesar berapa? Nah, ini kalau salah nih kebangetan banget. Berapa nih jawabannya? Jadi kan dia punya tanah nih 5.000 meter persegi. Nah, terus ada sebuah hotel tuh ngajuin ke dia tuh mau nyewa tanahnya 5.000 meter tadi mau dibikin hotel. Nah, disewa nih setiap tahunnya itu dibayar 20.000 per meter perseginya. Nah, itu kan pilihan pertama nih. Tapi Cahyono itu akhirnya memutuskan gak jadi nyewain tanahnya, tapi dia buka sendiri, gitu ya. Buka sendiri budidaya ikan nila sama ikan mas, gitu ya. Berarti opportunity cost itu berarti biaya yang hilang karena dia milih yang budidaya ikan, gitu ya. Nah, berarti ya tinggal 20.000 per meter dikali 5.000, gitu doang. Oke, berarti opportunity cost-nya adalah Nah, kalau ada yang belum tahu opportunity cost, apa itu artinya? Opportunity cost. Oke. Biaya tertinggi yang dikorbankan ketika memilih alternatif lain. Nah, berarti di situ opportunity cost-nya si Cahyono itu adalah opportunity cost Cahyono ya tinggal itu ya, berarti 5.000 meter persegi dikali 20.000 per meter persegi, berarti jawabannya 10. Nolnya 100 juta, nolnya gitu. Oke, jadi jawabannya yang C. Nih, jujur nih, siapa yang salah nih? Benar? Oke, ini harus bener ya. Nah, ini paling gampang nih soal ini. Oke, nomor 9. Nomor 9. Oke. Nah, nomor 9 itu udah pernah jelasin juga ya, nomor 9 ya. Tingkat kesejahteraan masyarakat A masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara B. Meskipun di periode tersebut nilai pendapatan nasional negara B lebih besar dari negara A. Oke. Nah, penyebab terjadinya kondisi di atas adalah itu ya. Nah, itu kan optionnya ada indeks Gini sama kurva Lorenz kan. Nah, berarti kalau ada indeks Gini sama kurva Lorenz itu fokusnya hanya ke kesejahteraan masyarakat aja, gitu ya. Berarti kita fokusnya untuk mencari pemerataan pendapatan. Oke. Jadi pendapatan nasionalnya itu diabaikan, gitu ya. Nah, meskipun negara B itu pendapatan nasionalnya lebih tinggi daripada negara A, tapi nggak sejahtera,
gitu ya, lebih sejahtera negara A. Nah berarti negara A itu pendapatannya lebih merata gitu ya. Oke, nah berarti kalau dibikin itu gini. Jadi pokoknya kalimat pertama ya, berarti negara A itu kan kemarin indeks gini ya, indeks gini itu kalau misalnya angkanya kecil itu berarti dia malah pemerataannya sempurna kan, dengan kalau dia range-nya nih 0 sampai 0,4 itu pemerataan tinggi. Oke, nah kalau 0,4 sampai 0,5 itu pemerataan sedang. Gitu ya. Terus kalau 0,5 batasnya sampai 1 itu pemerataannya rendah. Gitu. Oke. Nah, terus udah. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus kalau kurva Lorenz, itu yang kalau kurva Lorenz kemarin gimana? Kurva Lorenz itu kalau yang ini ya, kalau yang menghimpit garis diagonal itu berarti pemerataan sempurna gitu ya, pemerataan sempurna. Terus kalau yang mendekati, berarti enggak berhimpit ya, mendekati garis diagonal, berarti dia mendekati garis diagonal kan, hampir menghimpit ya, itu berarti pemerataan tinggi. Kalau dia menjauhi garis diagonal, berarti pemerataannya rendah gitu ya, pemerataan rendah. Nah, pemerataan itu lawannya adalah ketimpangan gitu. Berarti kalau 0 sampai 0,4 pemerataan tinggi, ketimpangannya rendah gitu ya. Nah, kalau ini sama nih, kalau sedang tuh berarti sama, 0,4 sampai 0,5 pemerataan sedang, ketimpangannya sedang. 0,5 sampai 1 pemerataannya rendah, ketimpangannya tinggi gitu ya. Jadi ini juga dibalik gitu. Oke ya. Nah, terus tadi yang negara A itu lebih sejahtera gitu ya. Kalau negara A lebih sejahtera berarti kesimpulannya adalah negara A itu gimana? Berarti negara A itu indeks tingginya lebih besar. indeks gini enggak dong, kan dia lebih merata. Berarti indeks gininya lebih rendah. Kan lebih sejahtera. Oke. Nah, terus kurva Lorenz-nya kalau lebih sejahtera berarti mendekati garis diagonal. Gitu. Terus untuk negara B kan dia nggak lebih sejahtera daripada A ya, karena lebih tinggi A berarti kebalikannya, indeks G
lebih besar. Terus kurva Lorentz-nya menjauhi garis diagonal, gitu ya. Gitu. Oke, berarti yang mana tuh jawabannya? Kalau A, indeks gini negara A lebih besar daripada negara B. Salah ya, karena indeks gini harusnya lebih rendah atau lebih kecil. Oke, lebih rendah atau kecil. Oke, terus kalau yang B, indeks gini negara B lebih besar dari negara A. Oh, benar. Benar ya? Berarti jawabannya yang B. Gitu, jawabannya yang B. Kok di sini asli? Iya, Kak. Aku tadi itu Enggak, itu salah intinya. Oh, salah. Gitu. Terus kalau yang C, kurva Lorentz negara A menjauhi garis diagonal, salah ya. Kurva Lorentz negara A dan B sama-sama menjauhi garis diagonal pada porsi yang sama, salah. Kurva Lorentz negara A dan B sama-sama mendekati garis diagonal, salah gitu. Jadi yang tepat itu yang B. Oke. Itu bisa? Bisa ya. Terus nomor 10. Nah, nomor 10 ini ada kurvanya ya. Gitu. Nah, sebenarnya nomor 10 ini ada kurvanya. Terus kurvanya itu lebih jelasnya kalau kalian lihat entah itu di Google atau di buku ya. Gitu, itu lebih jelas. Soalnya nanti kalau kakak gambarin ini kan nggak ada apa namanya, nggak ada kotakannya ya. Jadi itu pasti nggak pas gitu. Tapi kakak gambarin gitu. Kayaknya udah. Oke. Nomor 10. Nah, nomor 10 tuh ada harusnya tuh di gambar di kurvanya tuh paling bagusnya ada kotakannya gitu. Nomor 10. Nah, nomor 10 itu ada kurva produksi ya. Karena di situ yang ditanya adalah berikut ini beberapa pernyataan tentang kurva hubungan input dan output pada suatu proses produksi. Nah, itu namanya kurva produksi. Kurva produksi. Nah, kurva produksi itu bentuknya kayak gini nih. Ini misalnya ada Q ya. Q-nya itu misalnya ada 50, 40, 30, 20, 10, sini 0 ya. Nah, ini di sini tuh ada inputnya, misalnya tenaga kerja, labor ya, tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, terus ini itu ada kurva total produknya. Misalnya dimulai dari sini ya. Tenaga kerja 1, I-nya misalnya 5 gitu ya di sini. Terus itu naik. Nah, ini ada kurva TP, total product. Oke. Nah, terus ini itu ada kurva, kita ambil deh. Ini kurva AP-nya. Misalnya kurva AP-nya di sini. Nah, ini ya. Tapi dia tidak pernah mencapai 0. Oke. Terus ini kurva MP-nya. Salah nih. Nah, kurva MP-nya gini ya. Ini MP. Nah, AP-nya di sini.
AP-nya gitu. Nah ini kan tadi kurva TP ya, terus waduh nggak pas ya, karena tuh harus dihubungin ini nih, ini ya, ini kan TP maksimumnya, TP. Oke, nah ini kan harus lurus gini ya, lurus gini. Nah, kan di sini ya titiknya ya. Nah, ketika MP sama dengan 0, itu TP-nya di sini ini adalah maksimum. Gitu. Jadi udah nggak bisa bertambah. Gitu. Makanya MP-nya 0, gitu ya. Yang kakak catat waktu itu. Terus kalau ketika AP sama MP berpotongan itu tercapai ketika AP-nya adalah maksimum. Gitu. Berarti AP maksimum itu sama dengan MP. Gitu. Karena dia berpotongan. Gitu ya. Oke. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Nah, kurvanya itu bentuknya kayak gitu. Nah, terus nih pernyataan nomor 1 benar atau salah tuh? Kurva marginal product atau MP bernilai positif, maka kurva TP akan cenderung mengarah naik. Nah, maksudnya positif itu dia masih di atas 0 ya. Kalau ke bawah sini kan dia negatif kan? Kalau koordinat kan? Gitu. Jadi meskipun dia turun tapi dia masih ke positif gitu. Nah, kurva EP bernilai positif, maka kurva TP akan cenderung mengarah naik. Benar ya? Karena apa? Karena kalau MP-nya udah negatif, TP-nya akan turun. Oke? Nah, berarti yang pernyataan nomor 1 benar. Oke. Terus yang nomor 2, kurva MP emang selalu mengarah turun di awal produksi. Salah ya? Karena awalnya naik dulu, baru pertambahannya turun. Nah, itu disebutnya hukumnya namanya the law of intrinsic marginal utility. Oke? Jadi ada hukum utility bukan dong. Kalau produksi itu namanya return. Kalau utility itu kepuasan yang semakin menurun, itu hukumnya konsumen. Kalau hukumnya produsen itu the law of diminishing marginal return. Marginal return. Nah, ini disebutnya adalah hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Nah, itu tercapai ketika ini. Kalau dia udah mulai turun nih, itu namanya adalah optimistic marginal return, gitu ya. Oke, terus yang 2 kan salah tadi. Nomor 3, saat kurva MP bernilai 0, berarti bernilai 0 ya. Maka kurva TP pada kondisi maksimum. Benar ya? 3 benar. Terus yang keempat, kurva MP akan selalu berada di atas kurva TP. Salah. Karena tuh kurva TP yang selalu di atas, MP-nya itu di bawah. Oke, berarti jawabannya 1 dan 3. Berarti B. Oke, yang benar 1 dan 3. Oke, bisa ya? Oke, 11. Nah, 11 itu ada kurva ya. Kurva A dan B. Nah, menggambarkan kurva permintaan pasar apa gitu. Kalau yang kurva A, nah kurva A itu kurvanya siapa? Udah pernah kakak jelasin tuh. Kurvanya oligopoli ya, karena yang A itu disebutnya kurva terpatah. Kurva terpatah atau singkat demand curve. Oke, nah berarti itu punyanya si pasar oligopoli. Oke, oligopoli. Nah terus kalau yang kurva yang B itu kurvanya
Kurva landai itu kurvanya monopolistik. Monopolistik. Kalau kurvanya curam, oke, itu kurvanya monopoli. Gitu ya. Kurvanya horizontal itu kurvanya persaingan sempurna. Gitu. Jadi jawabannya yang 1 dan 3. B lagi. Oke, B lagi. Gitu. Oke, next 12. Terus tuh. Lo nggak mau kita buka lagi banget. Nggak bisa HP. Oke, 12. Itu ada kurva ya. Ada kurva kayak gitu. Nah, gambar di atas kebijakan floor price kemungkinan dilakukan pada tingkat harga bla bla bla. Maksudnya itu 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi pilihannya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, yang ditanya floor price, berarti jawabannya cuma 1 doang ya. Maksudnya cuma ada 1 jawaban. Nah, itu nomor berapa kalau floor price? Gitu. Jadi itu ada kurva bentuknya gini nih. Nah, ada kurva IP Niki gitu ya. Terus ini ada equilibriumnya, ini kurva penawaran, ini kurva permintaan. Oke. Nah, berarti titik equilibriumnya di sini ya. Gitu. Berarti ini harga pasarnya. Oke, harga pasarnya itu terbentuk di sini. PE ini jumlah pasarnya gitu. Oke. Nah, terus itu ada berarti PE itu di situ tertulis nomor 3 kan ya? 3. Terus ini itu nomor 4. Nomor 4. Terus ini nomor 2. Ini nomor 1. Itu kan? Nah, kalau floor price itu berarti yang gimana? Nah, floor price dulu, itu pengertiannya apa floor price? Floor price itu disebut juga harga dasar atau harga minimum. Nah, berarti floor price itu berarti harganya malah kebalikannya dari namanya. Harganya ditentukan lebih tinggi. Harga ditentukan lebih tinggi dari harga pasar. Gitu. Nah, berarti floor price itu yang nomor 4 kan? Karena harga pasarnya kan di nomor 3 nih. Berarti floor price itu yang di nomor 4. Gitu. Berarti jawabannya D. Kan 4 doang kan? Gitu. Nah, kalau yang nomor 3 ini berarti nomor 4 ya. Kalau yang nomor 3 itu kurva kalau nomor 3 itu harga pasar. Nah, berarti nomor 2 dan 1 itu bisa namanya selling price ya. Karena bisa di sini, bisa di sini, tergantung kebijakan pemerintah gitu kan. Gak mungkin muncul 2. Pasti salah satu dari ini, gitu ya. Berarti kemungkinannya bisa 2 atau 1. Nah, 1 sama 2 itu disebutnya adalah selling price. Selling price. Nah, kalau selling price itu disebutnya adalah harga maksimum. Nah, kalau harga maksimum itu berarti penjelasannya adalah kebalikannya. Namanya harga maksimum tapi ditentukan lebih rendah dari harga pasar. Ditentukan lebih rendah dari harga pasar.
jadi nomor 12 jawabannya yang D. Apa? Itu kalau surprise itu biasanya apa bisa kayak gitu gara-gara ada kasus apa? Kalau ada kayak gini tuh, kalau ada kasus misalnya pemerintah itu melalui operasi pasar itu misalnya terjadi kelebihan penawaran kayak gitu. Nah terus harganya itu di sini gitu ya. Terus si produsen itu tuh merasa kalau dia ngejual di harga pasar ini mereka itu nggak untung misalnya kayak gitu, oke? Nah makanya pemerintah itu untuk melindungi produsen dia menetapkan yang namanya floor price, harganya ditentukan lebih tinggi dari harga pasar gitu. Nah sebaliknya selling price itu harganya malah justru ditetapkan lebih rendah dari harga pasar. Karena tujuan pemerintah menetapkan selling price itu tujuannya untuk melindungi konsumen yang nggak punya daya beli, gitu ya. Oke, gitu bisa. Nah makanya selling price atau harga maksimum itu biasanya tertera di obat. Pernah lihat? Pasti sering ya. HET, harga eceran tertinggi. Gitu. Jadi itu untuk melindungi pembeli yang daya belinya lebih rendah dari harga pasar, biar sanggup membeli. Gitu. Oke, bisa ya? Oke, di foto color. Gitu. Jadi nomor 12 yang D. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum dihapus? Yang online? Ini yang online ada banyak ya? Oh, ada 17. Oke, ada yang ditanya nggak? Ada yang ditanya nggak? 17 orang juga diam aja ya. Oke. Kasih. Oke, lanjut ya. Nomor 13. Oke, nomor 13. Apa tuh soalnya? Nah, nomor 13 ya. Berikut ini keadaan yang menggambarkan terjadinya DWL atau deadweight loss pada suatu pasar adalah, nah, itu kalian jangan terjebak sama ini ya. Jadi yang menggambarkan keadaan terjadinya saat DWL. Oke. Nah, itu digambarkan pada yang mana pilihannya. Oke, jadi kita ke pengertiannya DWL dulu ya. Pengertiannya DWL itu adalah deadweight loss atau DWL. Nah, DWL itu pengertiannya ada banyak ya. Yang paling gampang dimengerti itu adalah ini, apa namanya? Mekanisme pasar itu tidak tercapai gitu. Jadi permintaan sama penawaran itu tidak tercapai gitu ya. Tidak berada pada satu titik equilibrium gitu. Oke, jadi DWL itu adalah permintaan dan penawaran berarti sesuai sama yang nomor 4 ya, tidak berada pada keadaan seimbang gitu. Jadi permintaan dan penawaran tidak berada pada keadaan seimbang atau tidak tercapai equilibrium gitu ya. Nah, ini yang pertama. Terus pengertian yang kedua itu adalah, nah karena permintaan dan penawaran itu tidak berada pada satu titik, maka hilangnya surplus konsumen dan surplus produsen gitu. Hilangnya surplus konsumen dan surplus produsen.
gitu. Itu adalah DWL gitu ya. Oke, nah kayak gitu. Nah ini aku ngatain DWL. Nah sebabnya tuh karena apa? Bisa hilang surplus konsumen atau surplus produsen, permintaan dan penawaran itu tidak berada pada satu titik. Itu sebabnya apa? Penyebabnya ya, penyebab DWL. Nah penyebabnya itu yang pertama adalah karena adanya pajak. Nah berarti kalau yang pilihan pertama itu masuknya ke penyebab ya, bukan keadaannya gitu. Yang pertama itu karena pajak. Oke, jadi kalau ketika ada pajak, pajak itu mempengaruhi konsumen atau produsen? Produsen ya. Nah, ketika pajaknya dinaikin, berarti kurva penawarannya bergeser ke kiri kan? Ya kan? Nah, berarti tidak mencapai equilibrium lagi kan? Karena bergeser nih kurva penawarannya ke kiri, gitu ya. Nah, itu sebabnya karena pajak. Terus karena ada kebijakan ini ya, harga maksimum tadi. Karena ada harga maksimum atau selling price. Oke. Nah, kalau ada selling price di sini, oke, selling price di sini ya, bahwa berarti tidak mencapai harga pasar lagi kan? Gitu. Nah, ketika terjadi selling price, itu berarti produsen itu kehilangan surplusnya gitu. Karena harganya direndahin kan. Jadi produsen merasa rugi gitu kan. Nah, terus ada harga maksimum berarti penyebabnya juga ada harga minimum atau floor price. Oke, kalau floor price kan di sini. Nah, berarti konsumen itu kehilangan surplusnya. Oke, gitu. Terus sama satu lagi itu ada karena kuota. Nah, kuota itu berarti jumlah barangnya itu dibatasin, kayak gitu. Kalau jumlah barangnya dibatasin, nanti kurvanya jadi kayak gini nih. Kalau yang kuota ya, kurvanya itu jadi gini. Ini P. Ini kurva permintaan, ini kurva penawaran, gitu. Kan pasembang pasarnya di sini ya. Oke. Nah, harga pasarnya kan di sini. Nah, tapi jumlahnya dibatasin. Berarti misalnya jumlahnya harus ada di sini nih. Gitu. Di kuota. Kuota. Gitu. Nah, berarti kan tercapainya di sini sama di sini kan? Gitu. Padahal jumlah keseimbangannya di sini. Harga keseimbangannya, ya kan? Nah, jadi berkurang jumlahnya. Oke, dalam keadaan seimbang. Itu namanya DWL. Itu berarti 13 itu jawabannya yang D aja ya. Tapi penyebabnya karena ini. Gitu. Oke, berarti 1 itu penyebab, 2 sama 3 itu bukan. Gitu. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Terus nomor 14. Nomor 14. Nah, pada kurva angle untuk barang inferior, maka kurva angle akan berslope apa? Gitu ya. Nah, kurva angle sendiri itu pengertiannya apa kurva angle? Kurva angle. Nah, kurva angle itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Menggambarkan hubungan pendapatan itu Y ya, yield dan konsumsi atau C gitu. Oke, nah kurva angle itu dibagi jadi 3 barang ya, 3 jenis barang ya. Nah, kalau kurva angle yang berslope positif, slope positif itu untuk barang normal.
negatif. Nah kalau barang normal itu kenapa positif? Karena berarti ini Y, ini C ya. Pemilihannya positif ke sana. Kenapa? Karena ketika pendapatan naik, konsumsinya naik. Pendapatannya turun, konsumsinya turun. Gitu ya. Jadi itu karena kalau barang normal itu ketika pendapatannya naik, konsumsi naik. Ketika pendapatan turun, konsumsi ikut turun. Gitu. Nah kalau slope negatif itu untuk barang inferior sama barang given negatif. Nah itu untuk dua barang nih, barang inferior dan barang given. Nah kemiringannya sama, jadi kemiringannya negatif slope-nya. Ini Y, ini C. Nah negatif gini ya, gitu. Kenapa? Karena ketika pendapatannya naik, konsumsinya justru turun. Ketika pendapatannya turun, konsumsinya naik, gitu ya. Jadi kalau ini itu Y-nya naik, C-nya turun. Y-nya turun, C-nya malah justru naik, gitu. Oke, nah berarti nomor 14 itu jawabannya adalah B, gitu ya. Berarti yang negatif itu barang inferior dan barang given. Bisa? Bisa ya? Oke, terus nomor 15 menit lagi. Nomor 15. Nomor 15, efek yang akan terjadi bila pemerintah menerapkan selling price tetapi tidak diikuti oleh operasi pasar. Nah, yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu berarti kebalikannya dari kebijakannya tersebut. Kan tadi kan selling price itu di sini tadi. Selling price itu kan tadi kan harganya ditetapkan lebih rendah dari harga pasar. Nah, berarti kalau tidak diikuti oleh operasi pasar, berarti harganya akan naik. Udah gitu doang kan? Oke. Jadi itu bisa dilogika ya 15 ya. Gitu. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya floor price tapi tidak diikuti oleh operasi pasar, harganya akan turun. Operasi pasar itu kan selling price sama floor price itu ditetapkan oleh pemerintah ya. Berarti pemerintah itu terjun langsung ke pasar melihat persediaan barangnya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya persediaan barangnya terbatas, harganya kan mahal, ya kan? Nah, pemerintah menetapkan namanya selling price. Kalau harga mahal kan konsumen nggak sanggup membeli kan? Nah, makanya ditetapkan harga maksimal. Nah, kalau floor price berarti harganya kan rendah tuh tadi. Berarti persediaan di pasar tuh banyak, gitu kan? Nah, tapi nggak laku-laku kejual nih, gitu kan? Nah, pemerintah itu menetapkan namanya floor price, gitu. Jadi biar produsennya itu nggak rugi, khususnya petani kan, gitu. Oke, nah terus 16 nih, Aneta memperoleh pertambahan kepuasan jauh lebih tinggi dari pertambahan harga dalam mengkonsumsi jus mangga. Pada kondisi ini maka Aneta kemungkinan akan ngapain tuh? 16 tuh, apa jawabannya? Aneta memperoleh pertambahan kepuasan jauh lebih tinggi dari pertambahan harga dalam mengkonsumsi jus mangga. Pada kondisi ini, maka Aneta kemungkinan akan ngapain? Menambah konsumsi jus mangga. Itu apa? Aku jawabnya kayak gini. Apa tuh? Empat doang benar. Bener? Emang benar 4 doang ya. Jadi itu bisa dilogika ya. Nah, kalau nomor 16 itu tuh apa namanya? Karena dia diketahui cuma satu barang, terus kepuasannya bertambah, berarti itu namanya hukumnya namanya
the law of diminishing marginal utility, gitu ya. Nah, kalau the law of diminishing marginal utility itu kan tambahan kepuasan yang semakin menurun. Tapi di kasusnya si Aneta ini kepuasannya itu malah justru naik terus, kayak gitu ya. Nah, selama dia masih puas dengan konsumsinya, maka dia pasti akan menambah terus jumlah barangnya kan, sampai tercapai the law of diminishing marginal utility gitu. Oke, jadi nggak berhubungan sama anggaran juga ya. Gitu. Jadi nomor 4 itu jawabannya yang D. Gitu ya, bisa di logika ya. Terus 17. Oke, jadi tadi kalau yang 16, kalau yang A mengurangi konsumsi jus mangga, nggak mungkin kan dia puas kan. Yang mengurangi anggaran enggak juga. Menambah anggaran dalam konsumsi jus mangga bisa juga sih, karena dia menambah konsumsinya kan gitu. Tapi kan sudah 34 nggak ada ya, berarti 4 aja. Oke, 17. Nah, berarti ini kalau masih gini ya, pilihan 3 dan 4 itu benar. Nah, karena 34 nggak ada, jawabannya B aja. Oke. Nah, jadi kemungkinan itu juga bisa ya menambah anggaran. Tapi kalau misalnya konsumsi 2 jenis barang, ya kan, tapi dia kepuasannya lebih tinggi daripada salah satu barang, berarti dia harus mengurangi barang yang lain kan untuk menambah jumlah konsumsi atas barang yang dia semakin puaskan gitu. Oke, 17. Seiring akan meningkatnya permintaan kendaraan listrik, maka investor sangat tertarik pada investasi pertambangan nikel. Hal ini disebabkan karena nikel salah satu bahan utama untuk baterai kendaraan listrik. Jenis badan usaha yang diminati investor dari ilustrasi di atas adalah apa tuh? Ekstraktif ya, karena nikel berarti pertambangan gitu. Perlu kakak jelasin nggak agraris itu apa? Bisa ya? Agraris itu yang budidaya ya, pertanian, perikanan, perkebunan. Kalau misalnya perikanannya diambil dari laut, nelayan nangkep langsung, itu termasuk apa? Ekstraktif atau tetap agraris? Nah, kalau itu maksudnya ekstraktif ya, karena kan yang disebut perikanan di sini itu bukan nelayan ya, jadi beda lagi. Kalau perikanan tuh budidaya, berarti dia dari benih dirawat jadi gede gitu ya, terus menimbulkan benih lagi gitu ya. Tapi kalau dia nangkap langsung, nah itu beda lagi gitu ya. Kayak kalau industri apa? Industri itu berarti badan usaha yang ngapain? Yang di awal maksudnya langsung mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Terus kalau perdagangan yang berarti membeli barang terus dijual lagi tanpa melakukan perubahan bentuk ya. Itu. D. 18 kemungkinan produsen menaikkan harga jauh di atas biaya marginal tanpa dipengaruhi oleh permintaan saat itu, hanya bisa dilakukan oleh produsen pada pasar monopoli doang. Karena monopoli itu apa? Monopoli itu kan nggak ada pesaingnya ya. Nah, jadi kalau nggak ada pesaingnya, dia bebas dong diskriminasi harga kan. Menambahkan di harga berapapun, konsumen itu pasti akan tetap beli, gitu ya. Nah, bisa dilogika nih. Jadi itu masuknya masih gampang nih ya. 15, 16, 17, 18, 19. Antonio berkeinginan untuk menarik minat sekaligus menambah pembeli dengan cara membuat jenis produk baru dari kopi yang sedang dijualnya dengan nama Ice Blended Black Coffee. Usaha Antonio tersebut dapat juga disebut apa? Ayo, pada benar atau salah nih? Coba ya apa? ngaca aku ekstensifikasi. Salah dong. Nah, jadi itu tuh ada istilah yang namanya intensifikasi, ekstensifikasi. Kakak aja masih ingat nih dari SD
Oh kakak di admin dulu ya kak? Iya, maksudnya Auto. kan harus kalau udah ini kan harus di ini dulu kan, maksudnya langsung di setting kan, tapi tuh banyak banget yang langsung join gitu loh. Oh iya. Apa bedanya monopoli sama monopolistik kan? Kalau monopoli itu satu penjual, monopolistik banyak penjual gitu. Tapi sama-sama mereka itu masuk ke pasar persaingan tidak sempurna gitu. Oke, persaingan tidak sempurna itu berarti harganya price maker, yang bikin harganya itu sih penjual gitu. Oke, balik lagi ke sini. Intensifikasi kalau di industri itu namanya apa? Menambah Iya benar. produktivitas, Iya. menambah produktivitas faktor-faktor produksi. Oke, nah jadi faktor produksinya itu nggak ditambah, yang ditambah itu produktivitasnya. Produktivitas itu kemampuannya. Oke, contohnya nih misalnya apa namanya, di sebuah pabrik itu punya 5 mesin. Oke, 5 mesin itu bekerjanya dalam sehari ya sesuai jam kerja, misalnya 8 jam. Oke, nah terus produktivitasnya ditambah, misalnya jadi ada shift-shiftan, tau nggak? Oh iya. Nah, mesinnya jadi bekerja 24 jam. Berarti nanti dalam sehari itu ada 3 shift. Oke, setelah 8 jam masih nyala, tapi ganti pegawai. Setelah 8 jam yang kedua masih nyala lagi dalam sehari. Oke, nah kerjanya mesin jadi 24 jam. Otomatis output yang dihasilkan jadi tambah banyak kan? Iya. Gitu. Itu namanya intensifikasi. Oke, bisa ya. Terus ekstensifikasi, extend berarti menambah jumlahnya. Sifikasi. Ekstensifikasi itu berarti menambah jumlah faktor produksi. Menambah jumlah faktor produksi. Berarti produksinya faktor produksinya ditambah, misalnya membeli mesin baru, merekrut pegawai baru, ya kan? Membuka cabang baru, kayak gitu ya. Itu namanya ekstensifikasi. Terus ada diversifikasi. Nah, kalau diversifikasi itu artinya membuat jenis baru atau ragam baru di produknya. Misalnya Indofood itu kan produknya nggak cuma satu kan, tapi ada banyak. Indofood itu bikin saus iya, bikin kecap iya, bikin mie instan iya, bikin susu iya, gitu kan. Itu namanya diversifikasi. Berarti menambah, iya, jadi satu perusahaan dia bikin bermacam-macam produk gitu. Menambah keberagaman jenis produk gitu. Oke. Nah, kalau spesialisasi itu berarti malah dia mengkhususkan ke satu barang, gitu ya. Nah, kalau spesialisasi itu hanya terjadi di teori perdagangan internasional, gitu. Ya tadinya dia bikin misalnya 2 barang, dia menspesialkan ke salah satu barang aja, gitu. Untuk apa? Untuk menghemat biaya produksi, gitu. Oke. Terus kalau kolaborasi itu nggak ada ya. Jadi 19 jawabannya yang D. Ini siapa nih yang benar nih? Siapa yang benar nih? Ini masih gampang loh ya. 19. Next 20. Ini pas kan sama 3 selesai nih. 20. Jika jumlah input atau faktor-faktor produksi ditambah secara terus-menerus, maka jumlah output akan meningkat pada awalnya hingga mencapai titik maksimum produksi, dan pada akhirnya akan mengakibatkan jumlah output cenderung turun kembali. Hal ini terjadi karena berlaku apa? Tadi kalau jelasin marginal return. Oh iya. Yang langsung kan Iya.
kepuasan yang semakin menurun. Itu ya. Oke, ada yang ditanyain? 1 sampai 20 atau 13 sampai 20? Ada yang ditanyain yang online? Adel? Paham gak Del? Beneran banyak kak? Tuh diketawain Nayla sama Dita. Andrea? Ada yang ditanya Andrea? Enggak, oke. Brian? Ada, galak amat. Oke, saya Faza. Ada yang ditanya? Apa? Enak ngajar langsung daripada Zoom. Ada, oke. Sabrina? Enakan ngajar langsung daripada di Zoom. Sabrina ada yang ditanya? Anak-anak Sabrina? oh iya. Windy, ada yang ditanya Windy? Oke, oke, nanti kalau ada yang ditanya bisa jawab kakak ya. Gitu. Oke. Terima kasih sudah join. Terima kasih. Iya. Oke, oke, sama-sama. Oke, jangan lupa diskusi ya. Bisa diskusi online loh, bisa japri ya, gitu. Oke, terima kasih sudah join. Assalamualaikum, dadah. Kotor banget ya? Oke, sama-sama. Nah itu videonya nggak dimatiin. Itu udah berapa menit ya? Panas tuh baterai. Ntar biar kawai yang Kamu udah 1 jam? Oh iya. 1 jam 16 menit banget loh kak. Langsung habis ini. Gak ada kelas kan ya kak? Kalau misalnya lagi. ini ada kelas. Itu Iya. sebelah ada kelas. Oh iya. Oh, di atas ada kelas. Oh iya masih. Iya maaf. Kirain. Sama. Oh ah. Oke, udah. Oke, thank you. Ayo, kalian mau lanjut diskusi? Iya. Apa? Ekonomi lagi. Oke. Pasti banget dah kak di luar. Di tadi Di bawah. rame-ramein aja. Soalnya tadi itu yang kakak pengajarnya juga lagi presentasi. Presentasi apa? Presentasi Zikri, kakak baru. Zikri. Ngajar apa? Ngajar apa? Ini ya,